Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan Perang Tabuk, dan pembahasan yang terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu adalah cerita tentang taubatnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ka'ab ibn Malik bersama dengan dua sahabat yang lainnya, Hilal bin Umayyah dengan Murarah ibn Rabi' radhiyallahu anhum, jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kesalahan mereka, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pengakuan atas kesalahan yang mereka lakukan kepada Allah. Apakah Allah akan menerima taubat mereka atau bagaimana? Dan selama penantian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk membaikot mereka bertiga. Kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu di mana pembaikotan berjalan selama 50 hari 50 malam. Mereka bertiga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin untuk berbicara dengan mereka, dan bahkan setelah berlalunya 40 hari 40 malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan istri-istri mereka untuk menjauhi. Dan setelah berlalu 50 hari 50 malam,
Ka'ab bin Malik, sahabat yang paling muda dari mereka, yang paling tegar dari mereka menghadapi hukuman ini, sampai merasa di malam ke-50 merasa beratnya ya ujian yang Allah SWT timpakan ini, sehingga ia menyadari bahwa tidak ada tempat untuk bersandar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam beberapa ayat di dalam surat At-Taubah ayat 117, 118 dan 119 yang menjelaskan di dalam ayat-ayat tersebut bahwa taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ka'ab bin Malik akhirnya setelah mendengar ayat ini dibaca langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, maka beliau radhiyallahu taala anhu melakukan atau mengikrarkan dua hal. Yang pertama, beliau berikrar untuk mensedekahkan semua harta yang beliau miliki. Ini yang pertama yang beliau ucapkan di hadapan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Beliau berikrar di hadapan Rasulullah untuk mensedekahkan semua harta yang beliau miliki untuk Allah dan untuk Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, amsik alaika ba'dha malika fahuwa khairun lak. Tahanlah sebagian harta yang kau miliki, maka itu jauh lebih baik bagimu. Maka Ka'ab mengatakan, yang aku masih pertahankan adalah bahagian ya yang aku dapatkan di perang Khaybar. Ini ikrar yang pertama yang beliau sampaikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqa ma baqitu. Ikrar beliau yang kedua adalah untuk tidak berbicara kecuali jujur. Ya. Ma baqitu, sampai akhir hayat. Ini ikrar beliau yang kedua di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wallahi ma ta'ammadtu kadzbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah, dari semenjak aku sampaikan itu, aku ikrarkan itu di hadapan Rasulullah, aku tidak pernah dengan sengaja berdusta. Ya, sampai hari ini. Dan kita sebutkan kemarin, sampai saat beliau waktu itu menceritakan kisah yang panjang ini di hadapan para tabi'in, dan kala itu beliau sudah lanjut usia, bahkan mata beliau sudah buta. Kemudian beliau berkata, wa inni la arju ayyahfadhani Allahu ta'ala fima baqitu. Ya, sampai detik ini kata beliau, saya tidak pernah berdusta semenjak aku ikrarkan kalimat itu di hadapan Rasulullah, dan aku berharap semoga Allah menjagaku sampai akhir hayatku. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, poin terakhir dari perang Tabuk yang alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasannya, penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya terkait dengan al-ahdath, catatan sejarah yang terjadi dari perang Tabuk menjelang Hajjatul Wada. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan sebelum pembahasan berkaitan dengan catatan sejarah yang terjadi sebelum Haji Wada, beliau menjelaskan bahwa
dengan berakhirnya perang Tabuk, maka berakhirlah peperangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa perang Tabuk adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa jumlah ghazawat perang yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hidup berjumlah 27 peperangan. Ya, sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ulama sejarah membedakan antara perang yang diikuti oleh Rasulullah dengan perang yang dilakukan di saat beliau masih hidup akan tapi tidak diikuti oleh beliau. Ya, yang pertama disebut dengan ghazwah. Jamaknya ghazawat. Kemudian yang kedua yang terjadi di zaman Rasulullah namun beliau tidak ikut serta, yang memimpinnya adalah salah seorang di antara sahabat yang ditunjuk oleh beliau, disebut dengan sariyah, jamaknya adalah saraya. Ya, beliau mengatakan bahwa perang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta di dalamnya ada sebanyak 27 perang. Ya, 27 ghazwah. Adapun perang yang tidak diikuti oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebanyak 38. 38. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan 47, ada yang mengatakan 48. Ya, ada 3 pendapat. Pertama mengatakan 38, ada yang berpendapat 47, ada yang mengatakan 48. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dalam semua peperangan yang terjadi di saat beliau masih hidup, beliau sebenarnya ingin secara langsung untuk terjun ke medan perang itu. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau untuk tidak mengikuti peperangan kecuali kita sebutkan tadi 27 peperangan. Padahal beliau berangan-angan, beliau berkeinginan kuat ya untuk ikut dalam semua peperangan yang terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pernah beliau ucapkan dalam sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan jihad di jalan Allah. Keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, laula an asyqa 'alal mu'minin, ma qa'adtu khalfa sariyatin taghzu fi sabilillahi abada." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena khawatir akan memberatkan kaum muslimin, aku tidak akan absen dari sebuah satuan pasukan perang yang berangkat berperang di jalan Allah untuk selama-lamanya. Ya, beliau khawatir kalau beliau terus ikut dalam semua satuan pasukan perang di zaman beliau masih hidup, beliau khawatir jihad menjadi sesuatu yang hukumnya apa? Wajib dalam semua kondisi dan keadaan. Maka beliau mengatakan, laula an asyqa 'alal mu'minin, kalaulah bukan karena khawatir memberatkan orang-orang yang beriman. Atau dalam sebagian maknanya, kalau beliau berangkat, khawatir semua kaum muslimin yang hidup di zaman itu ikut serta berangkat. Dan ini akan menyulitkan mereka. Walakinni la ajidu sa'atan fa'ahmiluhum. Lagi pula kalau seandainya semua orang-orang yang beriman di zaman beliau ikut berangkat, kalau beliau berangkat berjihad, maka tentunya kendaraan, perbekalan tidak mencukupi. Aku tidak memiliki itu semua. Wala yajiduna sa'atan fayattabi'uni, dan mereka juga tidak memiliki kemudahan dari sisi harta yang bisa menjadikan mereka mengikutiku. Ini makna kedua yang kita sebutkan tadi. Wa yashukku 'alaihim ayatakhallafu 'anni, dan berat bagi para sahabat untuk tidak ikut bersama dengan aku. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lawadittu anni uqtalu fi sabilillah
summa ahya, summa uktal, summa ahya, summa uktal. Ya, ini menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku sangat ingin aku gugur di jalan Allah, terbunuh di medan perang, kemudian aku hidup kembali, kemudian berperang terbunuh lagi, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi. Karena pahala, janji besar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di perang Uhud kita pernah bacakan tatkala ayah Jabir bin Abdullah syahid di perang Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ayahnya Jabir tanpa hijab. Maka kala itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ayahnya Jabir, Abdullah bin Haram, "Hambaku mintalah kepadaku sesuatu, niscaya aku akan kabulkan, akan penuhi permintaanmu." Maka yang diminta oleh ayahnya Jabir saat itu, ini ceritanya di alam barzakh setelah dia syahid, diceritakan oleh Nabi SAW. Maka yang diminta oleh ayah Jabir saat itu kepada Allah SWT, yang mempersilahkannya untuk meminta sesuatu yang pasti akan dikabulkan, dia meminta agar dikembalikan hidup di mana? Di dunia. Sehingga ia bisa terjun ke medan perang lagi, berjihad di jalan Allah SWT, sehingga ia bisa syahid lagi. Karena ia melihat ya, kebaikan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada syuhada, kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini. Lawadittu anni uqtalu fi sabilillah summa ahya summa uqtal summa ahya summa uqtal. Ya, sungguh aku sangat berharap bisa gugur di jalan Allah, berperang, kemudian syahid, kemudian hidup kembali, kemudian syahid lagi, hidup kembali, kemudian syahid lagi. Ya, karenanya sekalipun ghazwah yang beliau ikuti hanya 27 peperangan, namun sebenarnya di satuan-satuan perang yang lainnya beliau sebenarnya ingin ikut serta di dalam satuan-satuan pasukan perang tersebut yang berjumlah 38 atau 47 atau 48 syariah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Namun perlu untuk diingat bahwa peperangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun peperangan yang terjadi di zaman beliau yang beliau utus satuan-satuan perang ini, maka subhanallah tujuan yang beliau hendaki dari peperangan ini adalah menyebarkan agama Allah SWT dan melawan orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, jadi tidak kemudian tujuan perang beliau dipahami untuk apa? Mengalahkan begitu saja atau untuk mengambil harta-harta mereka, tidak. Imma tujuannya adalah untuk melawan kezaliman orang-orang yang telah menzalimi beliau, menzalimi para sahabat, menindas manusia, ya. Maka tujuannya adalah untuk melawan mereka. Karena mayoritas dari orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memang mereka yang pertama kali mengibarkan bendera perang terhadap Allah dan Rasul yang mulia SAW dan menzalimi kaum muslimin. Ya. Namun tujuan yang utama sebenarnya dari perang Rasulullah SAW adalah agar mereka mau menerima dakwah Islam sehingga akhirnya mereka selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada satuan-satuan perang yang beliau utus, ta'allafun nas, berlemah lembutlah kalian kepada manusia. Ya. Wala tughiru alaihim hatta tad'uuhum. Jangan menyerang mereka secara tiba-tiba sampai ajak mereka terlebih dahulu untuk bertaubat, beribadah kepada Allah, memeluk agama Islam. Fama 'alal ardi, beliau mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang ada di atas muka bumi ini, dimanapun ia berada, kata Rasulullah, kalian datang membawa mereka kepadaku dalam keadaan mereka telah muslim, statusnya itu lebih aku cintai daripada kalian datang mengalahkan mereka, kemudian membawa keluarga mereka, istri, anak-anak mereka,
ya dalam keadaan tertawan dan laki-laki mereka terbunuh. Aku lebih menyukai kalian datang membawa mereka sedangkan mereka telah masuk Islam. Ini tujuan, ya, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang tentunya melawan orang-orang yang melakukan kezaliman, kemudian dilawan dan keinginan penuh, ya, murni tulus agar mereka itu bisa bertaubat, ya, menyesali perbuatan mereka dan kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya kalau kita perhatikan bagaimana pertempuran, ya, peperangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat keindahan, kita akan melihat kasih sayang, ya, kita akan melihat hal itu tercermin sangat jelas di semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya beliau menjelaskan tentang tabsyiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi Fathil Hira. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat setelah perang Tabuk bahwa kota Hirah akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini sebuah kota kuno yang ada di Kufah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kota Hirah ini sekarang adalah Najaf. Taib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat setelah kembalinya beliau dari Tabuk. Hadis ini diceritakan oleh Khuraim bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku hijrah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kepulangan beliau dari Tabuk. Kemudian aku masuk Islam. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memberi kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa kota Hirah akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan di antara yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu adalah cerita tentang seorang wanita yang pada saat penaklukan kota Hirah dia juga akan menjadi tawanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadhil Hirah al-bayda qad rufi'at ilai. Ini kota kuno Hirah, ya, yang berwarna putih telah diperlihatkan kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa kota ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hadhihi Syaima bintu Nufailah, dalam riwayat bintu Buqailah, ibnatu Buqailah. Dan ini seorang wanita bernama Asy-Syaima bintu Nufailah atau Syaima bintu Buqailah Al-Azdiyah mengendarai bagal. Ya, diperlihatkan oleh Nabi kota ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan termasuk yang dilihat oleh Nabi adalah wanita ini sedang mengendarai bagal syahba, ya, kendaraan bagal berwarna putih, mu'taziratan bi khimarin aswad. Dia memakai kerudung berwarna hitam. Ya, memakai kerudung berwarna hitam. Ditawan oleh kaum muslimin. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata kepada Rasulullah, Khuraim bin Aus berkata, ya Rasulullah, innahnu dakhalna al-Hirah fawajadtuha kama tasifu fahiyali. Ya Rasulullah, jika seandainya kelak kami menaklukkan kota Hirah, kemudian aku dapati wanita itu sebagaimana yang kau ceritakan saat ini, maka berikan bahagian wanita ini untukku. Artinya kalau ia menjadi tawanan perang nanti, maka bagian wanita ini adalah milikku. Wanita ini adalah masuk dalam bahagianku di medan perang itu. Qala Rasulullah hiya laka. Nabi mengatakan, ya, wanita itu nanti kalau ditawan pada waktunya nanti, maka ia adalah tawanan perangmu. Summa kanat riddah. Berlalu cerita ini sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dan diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin. Maka disebutkan setelah orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar berhasil semua jadi tumpas, maka Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh Abu Bakar untuk melanjutkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala masuk ke negara Irak. Ya.
Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, termasuk adalah Hirah ini. Ya, ditaklukkan akhirnya oleh Khalid bin Walid, dan persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Kata sahabat yang menceritakan hadis ini yang meminta bahagiannya tadi, Khuraim ibn Aus, maka sungguh saya melihat persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Syaima termasuk di antara tawanan perang yang mengendarai seekor bakal berwarna putih, mu'tajiratan bihimarin aswad. Dia memakai kerudung berwarna hitam. Maka akhirnya aku pun berkata kepada komandan perang, yakni Khalid bin Walid, ini adalah bahagianku. Maka kala itu Khalid mengatakan, kenapa bisa? Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup, beliau sudah memberikannya kepadaku. Maka Khalid meminta saksi. Khalid meminta saksi. Siapa yang bersaksi atas apa yang kau ucapkan tadi? Maka majulah dua orang sahabat Ansar. Pertama Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Bashir. Dua-duanya dari kalangan Ansar. Bersaksi bahwasanya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang itu. Maka akhirnya diberikan ini wanita kepada sahabat yang mulia tadi. Kemudian abangnya, dalam sebagai riwayat ayah dari wanita ini berkata kepadanya, kami ingin tebus dia. Maka dia mengatakan, demi Allah kalau saya tidak tebus maka harganya mahal. Saya tidak mau dibeli kecuali dengan harga 100, kecuali dengan harga 1000 dirham. Kecuali dengan harga 1000 dirham. Maka sang ayah atau sang abang langsung memberikan 1000 dirham kepada saya. Kemudian dia berkata, jika saatnya engkau minta lebih dari itu, niscaya kami akan bayar. Kalau engkau minta lebih dari itu, ya mintanya hanya 1000, tapi kalau engkau minta 100.000 pun akan kami bayar. Maka sahabat ini berkata, saya tidak menyangka ada seorang budak yang harganya lebih dari 1000 dirham. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di tahun ini, nah ini tahun 9 Hijriah, mulai para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kabilah-kabilah Arab berdatangan ke kota Madinah untuk mengikrarkan keislaman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita sebutkan di pembahasan sebelum kita mengkaji tentang penaklukan kota Mekkah Al-Mukarramah, disebutkan oleh Amr bin Salamah Al-Jarmi radhiyallahu taala anhu bahwa manusia saat itu seluruhnya, khususnya kabilah-kabilah Arab, menunggu hasil akhir dari perseteruan, peperangan yang terjadi antara Nabi dengan orang-orang Quraisy. Jadi kabilah-kabilah itu tidak masuk Islam sampai mereka ingin tahu terlebih dahulu siapa yang akan menang. Apakah Muhammad berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy ataukah orang Quraisy akan mengalahkan Muhammad? Karena mereka yakin bahwa orang Quraisy ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim dan mereka adalah penjaga Ka'bah. Dan mereka menyadari bahwa orang-orang Quraisy adalah panutan. Orang-orang Quraisy adalah pimpinan. Orang-orang Quraisy adalah ahlullah. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kalau seandainya ya mereka berhasil dikalahkan oleh Muhammad, menunjukkan Muhammadlah yang benar. Jadi mereka menunggu apa akhir daripada peperangan, perseteruan, perselisihan yang terjadi antara Nabi dan para sahabat melawan orang-orang Quraisy. Ya. Dan tatkala kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negeri Mekah jatuh di bawah pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang Quraisy masuk ke dalam Islam. Maka bangsa Arab sadar bahwa ini adalah kebenaran. Muhammad adalah nabi yang benar, ya, Muhammad adalah nabi yang benar. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mereka pun berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk mengikrarkan keislaman mereka. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nasr dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fath dan penaklukan kota Mekah. Kemudian Allah berfirman, saat itu engkau akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Jadi setelah penaklukan kota Mekah, pengaruh dakwah Islam sangat luar biasa. Kabilah-kabilah Arab di seluruh jazirah Arab datang ke kota Madinah, semuanya mengikrarkan apa? Keislaman mereka. Bahkan dari tahun 9 Hijriah ini, Madinah ramai, sibuk menerima utusan-utusan kabilah, bahkan bukan hanya tahun 9, masuk tahun ke-10, masuk tahun ke-11, di akhir-akhir hayat Nabi, utusan-utusan itu juga berdatangan kota Madinah. Sehingga Madinah ya selalu ada saja kabilah-kabilah yang datang dari seluruh penjuru Arab untuk mengikrarkan keislaman mereka di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang datang dari kabilah Arab tersebut adalah wafdu Tsaqif. Wafdu Tsaqif. Ya, rombongan utusan orang-orang Tsaqif datang ke kota Madinah. Kita telah jelaskan tatkala kita bercerita, membaca dan menjelaskan perang Hunain. Ada dua suku yang kala itu bersatu untuk melawan Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah. Pertama Hawazin, kemudian yang kedua Tsaqif. Orang-orang Hawazin akhirnya masuk Islam, ya. Akhirnya mereka masuk Islam, ya. Yang pada awalnya Nabi SAW menunggu mereka, ya, agar mereka datang supaya harta mereka, kemudian keluarga mereka itu tidak dibagi. Nabi menahannya kurang lebih sebagaimana pernah kita jelaskan 14 hari di Ji'rana, 14 atau 15 hari di Ji'rana. Namun setelah 14-15 hari mereka tidak kunjung datang, akhirnya Nabi SAW membagi harta rampasan yang banyak itu kepada kaum muslimin. Setelah selesai pembagian, beberapa waktu kemudian mereka datang dan mengikrarkan keislaman mereka, dan mereka meminta agar harta dan keluarga mereka dikembalikan kepada mereka karena mereka sudah muslim. Maka Nabi kala itu mengatakan kepada orang-orang Hawazin, sesungguhnya saya bersama dengan pasukan dengan jumlah yang banyak dan itu semua sudah dibagikan. Ya, sulit untuk menarik kedua-duanya. Karenanya Nabi kala itu berkata kepada mereka, mana yang kalian pilih, harta atau keluarga? Maka mereka mengatakan keluarga. Maka Nabi kala itu mengatakan pada para sahabat untuk mengembalikan tawanan perang kepada mereka semuanya. Maka akhirnya semua sahabat pun sepakat. Adapun Tsaqif, mereka setelah di kancah perang Hunain mereka berhasil dikalahkan oleh Nabi dan kaum muslimin, mereka pun kembali ke Taif, masuk ke benteng Taif. Dan kita tahu Taif adalah daerah apa? Pegunungan dan sulit untuk ditaklukkan. Dan kita telah bacakan pada saat kita membaca tentang perang dengan orang-orang Tsaqif di Taif, Nabi SAW mengepung Taif dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan kota ini tidak juga bisa ditaklukkan oleh Nabi SAW karena posisinya memang sangat susah. Pasukan musuh selalu berada di posisi dataran-dataran tinggi. Setelah sekian lama Nabi SAW mengepung tidak juga ada hasil, maka Nabi berkata kepada para sahabat, besok saya akan kembali, kita tinggalkan kota ini, artinya pengepungan keinginan untuk menaklukkan kota ini kita undur. Maka kala itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita sudah mengepung kota ini dan kita kembali, sedangkan Allah belum memberikan kemenangan kepada kita. Maka Nabi mengatakan, ya kalau memang itulah keinginan kalian, besok bersiap kita akan melakukan peperangan. Maka besok paginya mereka pun bersiap melakukan perlawanan, namun akhirnya banyak sekali kaum muslimin yang terluka. Ya, karena pasukan berada di daerah pegunungan.
Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga para sahabat pun kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya memang Anda ingin pulang, ayolah pulang kita." Maka Nabi pun tersenyum, ya. Nabi pun tersenyum. Maka akhirnya pulanglah Nabi dan kaum muslimin tidak berhasil menaklukkan kota Taif. Kala itu Nabi SAW berdoa agar kiranya Allah SWT agar kiranya Allah SWT memudahkan agar orang-orang Tsaqif ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Beliau bersabda, "Allahumma hdi Tsaqifa." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang-orang Tsaqif. Padahal kalau kita tarik lagi sejarah sebelumnya, mereka inilah yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang melakukan terhadap diri Rasulullah dengan perlakuan yang Nabi sendiri tatkala ditanya oleh Aisyah, tidak pernah beliau merasakan kesedihan yang lebih berat dari itu. Sekalipun kalau dibandingkan dengan perang Uhud, kata Rasulullah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat, ya, pengasih, akhlak yang sangat luar biasa, sehingga beliau mendoakan, Allahumma hdi Tsaqifa. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang Tsaqif. Disebutkan bahwa setelah kepulangan beliau dari Taif, ya, setelah kepulangan Rasulullah SAW dari Taif, beliau sempat mengerjakan umrah terlebih dahulu di kota Mekah, kemudian menunjuk gubernur baru di Mekah, kemudian setelah selesai semua hal yang dibutuhkan beliau lakukan di kota Mekah, maka beliau pun kembali ke Madinah. Ya, beliau pun kembali ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah dan setelah perang Hunain. Kiranya ada seorang bernama Urwah bin Mas'ud yang menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Urwah bin Mas'ud ini adalah tokoh besar. Ya, beliau ini adalah tokoh besar yang mana nama beliau juga pernah kita singgung di perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah. Jadi beliau termasuk tokoh yang mewakili orang-orang Quraisy untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau bukan orang Quraisy, bukan tokoh Mekah, beliau adalah tokoh Taif, akan tapi beliau memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang-orang Quraisy karena ibunya dari penduduk Mekah. Urwah bin Mas'ud inilah yang disebut-sebut oleh orang-orang kafir tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah Islam di kota Mekah. Mereka berkata, hal ini diceritakan oleh Allah, ucapan mereka dalam surat Zukhruf ayat 31. Orang-orang kafir berkata, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, tatkala Nabi membacakan Al-Qur'an kepada mereka, mengatakan bahwa beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terheran-heran, bahkan mereka tidak percaya. Kenapa Muhammad pula yang dipilih oleh Tuhan? Apa istimewanya Muhammad? Bahkan mereka mengatakan kalau seandainya Quran ini memang dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya yang menerimanya itu bukan Muhammad, tapi salah satu di antara dua laki-laki yang paling mulia dari dua kota yang ada, yakni Mekah dan Madinah. Yang di Mekah, kalaupun ada wahyu diturunkan oleh Tuhan kepada seorang laki-laki dari kita, maka bukan Muhammad yang dipilih. Kalau di Mekah pasti turun kepada Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Ini seorang tokoh besar, kaya raya, dihormati, dimuliakan di kota Mekah. Jadi apa istimewanya Muhammad? Kalau memang Quran ini adalah datang dari Allah, pasti yang menerimanya bukan Muhammad, tapi Walid bin Mughirah. Ini orang yang Allah Subhanahu wa taala cela dia dalam surat Al-Muddathir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatmawan azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara summa qutila kaifa qaddara summa nadhara summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadha illa sihru yu'thar in hadha illa qaulul bashar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Ini ayat, beberapa ayat dalam surah Muddathir
turun tentang Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Seorang tokoh besar, ya, kaya raya, punya keturunan yang banyak, akan tapi ingkar kepada Allah, tidak menerima dakwah Islam. Sehingga akhirnya Allah SWT mengancamnya dengan neraka sakar. Ini Walid bin Mughirah. Dan orang yang kedua, kalaupun seandainya Quran ini memang benar turun dari Tuhan, maka bukan Muhammad juga yang dipilih. Kalau enggak Walid, ya pasti Urwah bin Mas'ud. Seorang tokoh besar yang lahir dari kabilah Thaqif di Taif. Urwah bin Mas'ud. Ya, Urwah bin Mas'ud ini tatkala Nabi pulang setelah selesai perang Hunain kembali ke Madinah, maka beliau menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijriah. Kemudian beliau masuk Islam. Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam. Setelah beliau selesai masuk Islam, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk kembali ke Taif, menemui kabilah saya Thaqif. Saya ingin menyeru mereka agar mereka mau memeluk Islam." Kala itu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ini akhafu ayyaqtuluk." Saya khawatir kaummu itu, masyarakatmu akan membunuhmu, wahai Urwah. Maka Urwah kala itu mengatakan, karena Nabi paham ya bagaimana karakter orang-orang Taif, ya, bagaimana karakter orang Taif. Cerita panjang ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Beliau berdakwah di sana, harapannya mereka bersikap jauh lebih lembut daripada orang Quraisy, kiranya mereka lebih kasar, lebih keras dari orang Quraisy. Ya. Karenanya Nabi SAW mengatakan, saya khawatir mereka akan membunuhmu. Qala Urwah, ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihi min abkarihim, au min absarihim, walau wajaduni na'iman ma aiqadhuni. Ya Rasulullah, jangan khawatir Anda. Saya ini tokoh di Thaqif, dan saya lebih mereka cintai daripada anak-anak laki-laki mereka. Karena memang beliau tokoh besar. Bahkan jika seandainya mereka melihat saya sedang tidur, ada sebuah perkara yang penting yang harus mereka sampaikan kepada saya, karena begitu sangat menghormatinya mereka terhadap diriku, ya Rasulullah, mereka pasti tidak akan berani membangunkanku dari tidurku. Ini fakta seperti itu memang. Tapi lain cerita kalau disuruh masuk Islam. Ya. Maka akhirnya Nabi izinkan ia berangkat. Maka kembalilah ia ke Taif, berdakwah, mengajak masyarakatnya untuk memeluk Islam. Dan dia sangat yakin bahwa orang Thaqif akan masuk Islam. Karena sayyidan muhabbaban muta'an fihim. Dia adalah seorang tokoh yang dicintai oleh semua mereka dan ditaati ucapannya. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma asyrafa lahum ala ulliyatin lahu, maka beliau pun mulai mendakwahi mereka, menyampaikan bahwa dia telah memeluk agama Muhammad, telah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau berdakwah dari sebuah tempat yang agak tinggi, menyeru mereka agar masuk Islam. Kiranya sikap masyarakatnya yang sangat mencintainya berubah total. Maka masyarakatnya, orang-orang Thaqif, mulai memanahinya dengan anak-anak panah dari semua sisinya. Sampai ada sebuah anak panah yang menghunjam ke tubuhnya, dia pun terjatuh dan meninggal. Syahid. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Urwah bin Mas'ud. Tokoh besar di Taif, ya, dari kabilah Thaqif. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqtaluh. Tatkala sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informasi tentang syahidnya Urwah, maka beliau berkata, "Mathalu Urwah, mathalu sahibi Yasin. Da'a qaumahu ila Allah faqataluh." Perumpamaan Urwah ini sama seperti sahibu Yasin. Sahibu apa? Yasin. Yang mana dia menyeru kaumnya kepada Allah SWT, tapi kaumnya membunuhnya. Sahibu Yasin. Siapa itu? Sahibu Yasin siapa? Ya, ini orang yang diceritakan oleh Allah dalam surat Yasin. Ya. Allah SWT berfirman,
dalam surat Yasin, di mana disebutkan dalam surat Yasin cerita tentang utusan Allah kepada masyarakat yang ada di sebuah kota. Allahu alam kota mana, ya, karena di dalam ayat ini tidak disebutkan, atau dalam surat Yasin tidak disebutkan kota mana yang dimaksud oleh Allah SWT. Kan tapi Allah hanya menyebutkan faidah ya dari cerita besar ini, diawali dari firman Allah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi Allah bercerita bahwa masyarakat yang ada di kota itu Allah utus kepada mereka 2 orang nabi, 2 orang rasul. Mereka dustakan. Kemudian Allah utus lagi nabi ketiga untuk menguatkan nabi, 2 nabi yang pertama. Ya, namun mereka juga menolaknya. Mereka mengatakan, "Ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun." Kalian bertiga ini ya manusia layaknya kami. Dan Tuhan Allah Rahman tidak ada menurunkan apa-apa kepada kalian. Kalian hanya berdusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Intinya terjadi dialog, dakwah, seruan, mereka tetap menolak. Sampai disebutkan dalam cerita ayat ini, ya, surat yang mulia ini, Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya, datanglah seorang laki-laki menemui masyarakat dan dia tinggal di pinggiran kota. Jadi orang kampung. Ya. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan namanya Habib. Namanya adalah Habib dan profesinya najjar, tukang kayu. Ya, ini tentunya nukilan dari cerita Israelian. Dia orang kampung datang ke kota mengingatkan masyarakatnya untuk beriman karena dia sudah mengimani utusan-utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un a'takhidhu min duni alihatan ay yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal la fi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini surat yang apa ya bahasanya? Sering dibaca. Kapan? Taib. Jadi di antara keutamaan surat ini yang dhaif ya sebenarnya. Yang dhaif disebutkan dalam sebuah riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang-orang yang akan meninggal dari kalian surat Yasin. Ini hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Jadi mauta di sini artinya bukan yang sudah meninggal, tapi yang akan meninggal. Jadi kalaupun riwayatnya benar, mauta di sini artinya bukan yang sudah meninggal, tapi yang akan meninggal. Ya, namun sebagian mempraktekannya yang sudah apa? Meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Taib. Kalaupun hadisnya misalnya dilakukan misalnya, sebagian ulama mengatakan kenapa ada riwayat sekalipun lemah memerintahkan untuk membaca surat Yasin bagi orang yang akan meninggal. Karena dalam surat ini para ikhwah, ya, dalam surat ini ada janji-janji besar kepada orang yang beriman. Di antaranya yang kita baca tadi. Lelaki ini berkata, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Sesungguhnya aku diikrarkan keimanannya kepada masyarakatnya. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanku, Tuhanmu.
maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Aku mengikrarkan keimanan ini. Allah berkata kepadanya, udkhulil jannah. Agar orang yang akan meninggal, kata sebagian para ulama, tatkala mendengar ayat ini, muncul di hatinya harapan besar kepada Allah SWT. Karena orang yang akan meninggal, yang harus dia besarkan di hatinya adalah harapan besar terhadap kasih sayang Allah. Jangan dikedepankan rasa takut di saat akan meninggal. Tapi di saat kita sehat, walafiat seperti ini, yang harus kita besarkan apa? Rasa takut. Karena dua sifatnya ada sifat yang memang harus kita miliki. Khauf dan raja, rasa takut dan rasa harap. Di saat kita sedang sehat walafiat seperti ini, jangan rojaknya dibesarkan, harapnya jangan dibesarkan. Dia mesti ada, berharap dengan rahmat Allah, berharap dengan ampunan Allah, memang mesti ada. Tapi tatkala sehat, yang dibesarkan adalah rasa takut. Kalau waktu sehat walafiat yang dibesarkan adalah rasa harap, ini sama seperti sebagian orang berkata, ya Allah kan maha pengampun, jadi kalau saya nggak beribadah atau saya bermaksiat, Allah akan ampuni saya. Sehingga kerjanya apa? Maksiat terus dan tidak mau ibadah. Tapi yang dikedepankan adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki siksa. Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang bermaksiat kepada ini yang besarkan tatkala kita sedang sehat wal afiat. Namun tatkala kita sudah misalnya berada di posisi hendak meninggal misalnya, maka yang dikedepankan apa? Harap itu. Baik, maka dibacakan ini supaya ia punya harapan besar. Supaya ia punya apa? Harapan besar. Namun kalau tidak paham artinya juga payah juga. Gimana muncul harapan kalau dia tidak tahu apa maksud daripada ayat. Apalagi kalau sudah meninggal, ya malah nggak paham kan gitu. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Baik. Karenanya dalam tafsir disebutkan orang yang beriman itu punya sifat penyayang, pengasih yang tidak bisa kita bayangkan. Di saat dia hidup, dia berusaha bagaimana masyarakatnya mau menerima iman, sehingga akhirnya mereka selamat dunia dan akhirat. Dan laki-laki ini dalam cerita tafsir disebutkan akhirnya dia pun dibunuh oleh masyarakatnya, seperti Urwah bin Mas'ud dibunuh. Namun setelah dia meninggal, kemudian sebelum dia meninggal atau dalam kondisi sakaratul maut, dia melihat apa janji Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka saat itu dia berandai-andai, coba bayangkan, dia sudah dibunuh, dia berada di posisi sakaratul maut, tapi dia masih mengharapkan kebaikan untuk siapa? Kaumnya. Dia berkata dalam kondisi sakaratul maut, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya umatku, masyarakatku tahu ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku dari ampunan, dan Allah jadikan aku termasuk orang mulia, dijanjikan masuk ke dalam surga. Seandainya, coba bayangkan kasih sayang yang sangat luar biasa. Karena seorang muslim, tatkala melihat orang yang melakukan maksiat, maka dia harus melihatnya dengan dua pandangan. Pertama, pandangan kebencian karena dia melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, pandangan kasih sayang, berharap agar ia taubat dari apa? Maksiat. Ini jiwa muslim ya. Ini jiwa muslim yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Maka Nabi SAW bersabda, tatkala sampai kepada beliau informasi bahwa Urwah akhirnya dibunuh oleh orang-orang Thaqif, maka beliau berkata, "Mathalu Urwah mathalu sahibi Yasin da'a qaumahu ila Allah faqataluh." Perumpamaan Urwah bin Mas'ud ini sama seperti sahibu Yasin, lelaki yang memberi nasihat yang diceritakan oleh Allah dalam surat Yasin. Ia menyeru kaumnya kepada Allah, namun akhirnya mereka membunuhnya. Taib, setelah Urwah bin Mas'ud terbunuh, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Thaqif beberapa bulan ya bingung. Karena mereka paham juga bahwa Mekah sudah takluk, semua kabilah mengikrarkan keislaman. Ya mungkin cerita tinggal mereka lah ini masih melawan. Lama-lama mereka khawatir, lama-lama mereka takut, akhirnya ya karena tidak ada pilihan, melawan sudah pernah dicoba di perang Hunain, kalah juga menghadapi Nabi dan kaum muslimin. Akhirnya mereka pun sepakat
untuk mengirim utusan ke kota Madinah. Ya, kita kirimlah utusan kota Madinah, dan subhanallah yang mereka kirim adalah Abdayalil. Ini salah satu di antara 3 bersaudara yang menolak keras dakwah Nabi di tahun 10 kenabian. Ya, ini salah satu di antara mereka. Dan dia didampingi oleh 5 orang tokoh mereka, termasuk di antaranya adalah Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu, dan ini adalah tokoh yang paling muda dari mereka semua. Berangkatlah utusan Tsaqif ini ke kota Madinah. Tatkala sampai di Madinah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di pinggiran Madinah kiranya mereka bertemu dengan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, di mana Mughirah bin Syu'bah ini adalah keponakannya Urwah bin Mas'ud. Keponakannya Urwah bin Mas'ud, dan ceritanya sudah kita ceritakan dalam perjanjian Hudaybiyah, yang mana dia pakai helm perang sehingga tidak terlihat kecuali matanya. Tatkala Urwah ingin memegang jenggot Nabi dalam negosiasi sebagai utusan Quraisy, kala itu Urwah memukul Mughirah memukul tangan siapa? Urwah. Kemudian dia mengatakan, akhir yadaka an Rasulillah. Jangan kau pegang janggut Rasulullah, tarik tanganmu. Tatkala orang Arab biasa mungkin kalau untuk penghormatan maulid, dia pegang jenggotnya gitu sambil cerita. Dipukul lagi, setiap kali hendak memegang jenggot Rasulullah dipukul oleh Mughirah. Tarik tanganmu, jangan kau pegang jenggot siapa? Rasulullah. Maka Urwah melihatnya. Ini siapa ini Muhammad? Kasar kali orangnya. Maka Nabi tersenyum. Ini keponakanmu, Mughirah bin Syu'bah. Maka langsung Urwah kala itu marah, sembari mengatakan, baru kemarin saya mencebokimu. Itu kata siapa? Urwah kepada Mughirah bin Syu'bah. Karena memang Mughirah sebelum masuk Islam, dia membunuh beberapa orang, mengambil hartanya, kemudian lari ke Madinah masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, Islammu saya terima, kasus yang kau lakukan saya tidak ada urusan. Sampai akhirnya kabilah ini ingin menuntut kepada kabilahnya Mughirah, dan Urwah lah yang akhirnya mengeluarkan diat banyak agar permasalahannya selesai. Inilah ucapan Urwah, baru kemarin saya bersihkan duburmu, sekarang kau bersikap kasar kepadaku. Maka Nabi pun tersenyum. Maka Mughirah bin Syu'bah tatkala melihat rombongan ini datang, beliau senangnya luar biasa. Beliau pun berlari. Waktu itu beliau sedang mengembala kendaraan-kendaraan negara. Maka beliau tinggalkan itu kepada teman-temannya. Dia lari ke Madinah, masuk hendak menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pertengahan sebelum bertemu dengan Rasulullah, beliau bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar memanggilnya, Mughirah, ada apa? Kenapa tergesa-gesa seperti itu? Maka Mughirah mengatakan, sesungguhnya orang-orang Tsaqif datang, rombongan mereka datang hendak menemui Rasulullah, mereka hendak Islam, tapi ada beberapa syarat yang kata mereka hendak mereka ajukan kepada Rasulullah. Maka saya ini datang ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, izinkan saya bersumpah atas nama Allah meminta kepada Mughirah, izinkan saya yang menyampaikan informasi yang sangat membahagiakan ini kepada siapa? Rasulullah. Maka Mughirah pun mempersilakan Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menjumpai Rasulullah dan menyampaikan kepada Nabi bahwa orang-orang Tsaqif, utusan mereka telah sampai ke kota Madinah. Maka Mughirah kembali ke rombongan mereka. Kemudian Mughirah mengajari orang-orang Tsaqif sikap yang baik kalau bertemu dengan siapa? Rasulullah. Karena ini memang orang-orang yang punya watak yang kasar ya. Maka diajari bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara bersikap di hadapan Rasulullah. Maka akhirnya mereka datang, kemudian mereka mengucapkan tahiyah jahiliyah, kemudian cerita Nabi tawarkan Islam kepada mereka, sampai akhirnya mereka mau menerima dengan beberapa catatan. Ada beberapa syarat, kami mau masuk Islam tapi ada syaratnya ya Muhammad, dan syarat itu mesti engkau tulis. Coba bayangkan, Nabi SAW punya sejarah panjang dengan mereka, tapi kelemah lembutan beliau, kasih sayang beliau itu luar biasa.
Yang pertama, dalam catatan yang kau berikan kepada kami adalah kami tetap diizinkan berbuat zina. Ini yang pertama. Yang kedua, kami tetap boleh melakukan praktek riba. Ini dosa-dosa yang dalam Islam sangat besar ini. Kemudian masih boleh minum khamar. Masih boleh minum khamar. Yang keempat, tidak ada kewajiban bagi kami mengerjakan sholat. Dalam sebagian riwayat yang kelima, zakat tidak ada untuk kami. Ini kalau seandainya nabinya antum gimana kira-kira? Tahun 10, ceritanya ini mereka ini luar biasa ini. Setelah penaklukan kota Mekah, semua kabilah tunduk, mereka lah yang melakukan perlawanan. Ya, mereka lah yang melakukan perlawanan. Kemudian ada yang masuk Islam dari tokoh mereka, dibunuh pula oleh mereka. Mau masuk Islam pakai syaratnya, berat pula itu syaratnya. Ya kalau kita nabinya, udahlah kalau kalian nggak masuk Islam, kami ratakan Taif. Kan gitu ceritanya. Karena kita sudah punya kekuatan. Tapi Nabi SAW kala itu terus berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, sampai akhirnya poin yang mereka katakan, ini setelah negosiasi tidak berhasil, Nabi tidak izinkan semuanya, mereka hanya minta 3. Oke lah kata mereka, kami tidak mau diperintah untuk berjihad. Kemudian yang kedua, zakat. Kami tidak mau bayar zakat. Kemudian yang ketiga, kami tidak mau mengerjakan sholat. Ini sajalah. Ini saja. Ya, adapun yang lainnya oke lah, silahkan. Tetap diharamkan zina, riba, minum khamar haram. Bahkan dalam sebagian riwayat mereka minta juga awalnya berhala Lata yang ada di daerah mereka itu jangan dihancurkan. Ya. Namun akhirnya mereka turun syarat, boleh dihancurkan tapi engkaulah yang menghancurkannya. Jangan kau suruh kami menghancurkannya. Karena nggak sanggup kami menghancurkannya. Karena berhala ini sudah masuk kemana? Ke urat nadi mereka, kecintaan, penghormatan, pengagungannya. Jadi kalau mau dihancurkan, hancurkan, tapi jangan kau suruh kami menghancurkannya. Silahkan kirim siapa untuk menghancurkannya. Yang kami syaratkan hanya 3 ini. Pertama, kami tidak diajak untuk berjihad. Kemudian yang kedua, kami tidak diperintah bayar zakat. Kemudian yang ketiga, tidak diwajibkan mengerjakan apa? Salat. Alla yuhsyaru wala yu'syaru wala yujabbu. Ya, yuhsyaru artinya dikumpulkan untuk berjihad, yu'syaru artinya diambil sepersekian dari harta mereka untuk zakat, kemudian yujabbu yakni tidak ruku, tidak meletakkan tangan di lutut, yakni maksudnya salat. Maka kala itu Nabi SAW mengatakan, ya kata Rasulullah SAW, boleh kata Nabi, kalian tidak diajak berjihad. Karena jihad ini bukan kewajiban yang terus-menerus ada. Pada satu waktu ada kewajiban jihad, di waktu yang lain tidak ada. Kemudian boleh kalian tidak bayar zakat. Karena zakat ini juga tidak setiap waktu. Zakat ini 1 tahun sekali, ada syarat haulnya. Ya, Nabi kala itu mengatakan kalau mereka nanti masuk Islam dan tulus keislaman mereka, mau tak maunya itu mereka pasti akan berjihad, mereka pasti akan bayar zakat pada waktunya. Tapi terkait dengan sholat, tak ada kebaikan agama seseorang yang tidak ada sholat padanya. Jadi kalau untuk permintaan kalian tidak diwajibkan sholat, ini memang tidak bisa kata Rasulullah. Kalian harus mengerjakan sholat. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, kalau semuanya lah kalian syaratkan tidak dilakukan, lalu kalian masuk surga dari pintu mana? Dengan amal apa kalian masuk surga? Jihad tidak mau, zakat tidak mau, sholat juga enggak mau. Kata Rasulullah. Maka akhirnya Nabi katakan, ya kalau untuk sholat tetap harus wajib kalian kerjakan. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Jadi alot ya negosiasinya. Padahal diajak masuk surganya ini. Ya, tapi ya harus dengan negosiasi yang sangat alot antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, niscaya kelak mereka akan bersedekah, bayar zakat, mereka akan berjihad kalau mereka masuk
masuk Islam. Akhirnya utusan ini pun mengikrarkan keislaman mereka, termasuk Abda Yalil, mengikrarkan keislaman mereka, dan mereka menetap di Madinah. Disebutkan di selama kurang lebih ya 15 atau 20 hari Ramadan, Bilal bin Rabah datang dengan membawa sahur mereka, membawa buka mereka. Jadi buka puasanya disiapkan oleh Nabi SAW, Nabi perintahkan Bilal, begitu juga sahur mereka. Dan selama sekian hari di Madinah, mereka belajar Islam. Yang paling banyak mengambil ilmu dari mereka adalah tokoh yang paling muda dari mereka, Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana diceritakan oleh Abu Bakar dalam sebagian riwayat bahwa beliau itu rajin sekali belajar, ya, rajin sekali belajar. Sehingga Nabi SAW akhirnya mencintainya. Nabi mengatakan kepada Utsman bin Abil As ini, jangan jauh-jauh dari saya, selalu dampingi saya selama kamu berada di sini. Karena Nabi lihat kecerdasan, kesungguhan, ketulusan beliau untuk menuntut ilmu agama. Kalau seandainya beliau datang, kemudian Nabi tidak ada, maka beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, minta diajari Quran, ya, dipahamkan Quran kepada Abu Bakar, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi tidak ada waktunya di Madinah kecuali dia manfaatkan untuk belajar Al-Quran. Sehingga akhirnya tatkala ya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mereka hendak balik ke Thaqif, Nabi SAW menunjuknya sebagai pimpinan mereka atau sebagai imam mereka. Nabi bersabda, anta imamuhum, ya, engkau adalah imam mereka, waqtadi bi'adhafihim, dan tatkala engkau menjadi imam, coba perhatikan makmummu yang paling lemah. Ya, makmummu yang paling lemah. Jadi kalau engkau jadi imam salat 5 waktu, jangan engkau baca surat-surat yang panjang. Ya, perhatikan yang di belakangmu, yang lemah, ada wanita, ada anak-anak, ada orang tua. Kemudian wattakhidh muadzinan la ya'khudh ala adzanihi ajra. Ya, tunjuk seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azan yang ia kumandangkan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah tugas ini diberikan Nabi kepada beliau, beliau berkata, ya Rasulullah, inni ajidu fi nafsi syai'a. Ya Rasulullah, ada sesuatu di dalam diriku. Para ulama di antara Imam Nawawi mengatakan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ini disebutkan dalam sebagian riwayat, beliau ini termasuk di antara muslim yang diganggu oleh syaitan, sehingga akhirnya was-was di dirinya itu terlalu besar. Bisikan syaitan pengaruhnya sangat besar diri beliau. Sampai kadang-kala dalam sholat, beliau sebutkan dalam sebagian riwayat, ya, beliau itu membaca juga kadang-kadang bersalahan. Ya, kemudian dalam sholat ini rakaat kedua atau ketiga, beliau selalu bingung. Maka Nabi SAW kala itu mengatakan, ini hadis yang disebutkan yang masyhur, ada syaitan namanya apa? Yang mengganggu dalam sholat, sehingga orang bilangan rakaat itu lupa. Syaitan namanya khinzab, ya, syaitan khinzab. Ya, maka Nabi SAW kala itu mengatakan padanya, kalau engkau merasa diganggu olehnya, dibisiki olehnya, sehingga sholatmu akhirnya buyar, bacaanmu juga akhirnya banyak bersalahan, maka ta'awwadz billahi min, ya, ucapkan a'udzubillah, ya, berlindung dari syaitan ini. Kemudian meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Ya, watful di sini sebenarnya kalau meludah agak susah yang terjemahkan meludah. Akan tapi seperti meniup, ya, ke sebelah apa? Kiri sebanyak 3 kali. Maka dia lakukan, alhamdulillah, akhirnya Allah SWT hilangkan was-was itu dariku. Atau makna yang kedua kata Imam Nawawi, artinya setelah Nabi tunjuk beliau sebagai seorang pemimpin, ya, seorang imam, khawatir muncul kesombongan dalam dirinya. Karena orang kalau sudah punya apa namanya, punya jabatan, ya, ini kadang-kadang kalau Allah tidak selamatkan ia dari sifat ujub dan kibar, kesombongan, maka akan muncul apa namanya, bangga dengan jabatannya dan
kadang-kadang menariknya untuk sombong, yakni merendahkan orang lain. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, orang kalau sudah Allah uji dengan harta atau Allah uji dia dengan jabatan, kadang-kadang hatinya bisa apa? Berubah, muncul kesombongan. Karenanya beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ajidu fi nafsi syai'ah. Aku mendapatkan pada diriku sesuatu. Ya, Imam Nawawi mengatakan imma maknanya yang pertama kita sebutkan tadi, yakni adanya bisikan dan sebagainya dari syaitan, atau maknanya adalah kesombongan dan merasa ujub, bangga dengan keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW memerintahkannya untuk mendekat, kemudian Nabi dudukkan saya di hadapannya, kemudian Nabi SAW meletakkan telapak tangannya di dadaku, di tengah ya. Kemudian Nabi mengatakan tahawwal, berbaliklah. Kemudian beliau pun berbalik, kemudian Nabi meletakkan telapak tangannya di punggung beliau, di tengah punggung beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, silahkan laksanakan tugasmu sebagai imam, dan Nabi berikan beberapa pesan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perhatikan olehmu orang yang sudah tua dari makmum, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang sholat bersamamu dan dia punya hajat sehingga tidak bisa lama ya bersamamu. Namun kalau seandainya engkau sholat sendirian, maka silahkan sholat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau sholat 5 waktu, perhatikan makmum. Tapi kalau sholat sendirian, silahkan kau mau baca surat sepanjang apapun, ya dipersilahkan. Jadi jangan dibalik ya, sholat sendirian dibaca surat Al-Ikhlas, jadi imam baca surat Al-Baqarah. Ini terbalik ya. Ini terbalik ini. Ini namanya imam sur-sur sendiri dia. Ya, imamnya sur-sur sendiri. Apalagi ada yang kemarin kita sebutkan ya. Cerita apa namanya? Imamnya sholat subuh panjang, rupanya dia junub. Dalam satu madhab, kalau imamnya tidak sah, maka makmumnya juga sholatnya tidak sah. Jadi sebagian madhab mengatakan kalau sholat imam tidak sah, maka sholat makmum juga tidak sah. Jadi kalau imamnya lupa wudhu, sholat zuhur dia lupa wudhu, setelah selesai sholat dia mengatakan astagfirullah, saya lupa wudhu, maka sholat semua makmum dalam sebagian madhab juga tidak sah. Jadi semuanya harus ngulang. Jadi disebutkan beliau mengimami, ya waktu itu Khalifah bertanya, saya ada informasi yang sampai kepada saya bahwa kau pukul apa imammu. Ya, saya pukul. Bagaimana tidak saya pukul ya Amirul Mukminin? Karena dia mengimami kami, panjang sekali dibacanya, sholat subuh, panjang sekali. Setelah selesai sudah panjang kali, dia salam, kemudian mengatakan, afwan, saya lupa mandi junub. Ya saya nggak sabar kok, kalau sholatnya itu pendek ya Amirul Mukminin, saya mungkin maklum. Ini suratnya panjang sekali, selesai sudah, dia mengatakan, afwan, saya lupa mandi janabah rupanya. Berdiri saya pukul ya. Ini keterlaluan imam ini kan gitu kan. Tapi ini bukan hal yang mesti antum melakukan ya. Ini sekedar tambahan sebuah cerita. Jadi intinya kalau kita jadi imam, kita perhatikan orang yang ada di belakang. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau sedang imam, beliau hendak memanjangkan bacaan, tapi tatkala mendengar seorang anak yang menangis, beliau ringankan bacaannya. Beliau akhiri, beliau ruku, beliau kemudian selesaikan sholatnya. Jadi imam itu harus memperhatikan yang di belakang. Allahumma kecuali kalau sholatnya adalah sholat sunnah. Sekalipun dia jadi imam, seperti sholat tarawih misalnya. Atau sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Ya silahkan kalau mau panjang, panjanglah. Karena makmum itu ada pilihan untuk tidak mengerjakan apa? Sholat, atau mungkin dia sholat sendirian. Misalnya sholat tarawih, 1 malam 1 juz misalnya, 1 malam 3 juz. Ya bagi yang sanggup, ayo. Bagi yang sanggup, bagi yang tidak sanggup, sholat sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat zuhur kan nggak bisa seperti itu. Atau sholat, misalnya sholat isya. Ya sudah, ini saya mau sholat, ngimami antum, pakai surah Al-Baqarah, yang sanggup ayo, yang nggak sanggup pilih masjid lain, kan nggak bisa gitu. Ya, makanya Nabi ingatkan di sini, perhatikan makmum yang ada di belakang. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga yang
Setelah beberapa saat ditugaskan Nabi SAW, kemudian datang kepada Rasulullah mengadukan sakit yang beliau derita. Ya, ini sebagian anggota tubuhku ini sakit sekali ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allam min jasadik." Letakkan tanganmu di anggota tubuh yang kau merasakan sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ucapkan 7 kali kalimat ini. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Jadi bismillah 3 kali, kemudian baca doa ini. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca 7 kali. Maka kata Utsman bin Abil As, aku lakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka aku pun akhirnya Allah sembuhkan dari penyakit yang aku derita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Rombongan ini pun pulang ke Taif. Mereka sudah masuk Islam. Sampai di Taif, ya, kita sebutkan tadi kurang lebih 15 hari mereka selama Ramadan di sana, sudah puasa, sudah belajar Quran, ya, artinya muslim, sudah muslim sejati. Pulang sampai di Taif mereka takut. Ini kalau kita ajak masyarakat kita masuk Islam sebagaimana Urwah bin Mas'ud melakukan itu kepada kita, kayaknya nasib kita sama ya, seperti Urwah bin Mas'ud. Jadi gimana ini? Ya sudah, kita tidak usah terang-terangan mengajak mereka masuk Islam. Kita sembunyikan cerita sebenarnya. Akhirnya mereka pun datang dan menampakkan wajah sedih, wajah khawatir, wajah takut. Apa ceritanya? Nah, gitu. Akhirnya mereka mengatakan, semua kabilah yang melawan habis dibantai oleh Muhammad. Ini tinggal kita ini. Kalau kita ngelawan juga, kita mungkin akan dibasmi oleh beliau. Ya, ada yang masuk Islam dengan sepenuh hati. Kabilah ini masuk Islam, belum tidak melawan, akhirnya masuk Islam. Ada yang melawan, ditundukkan dengan pedang, ditakut-takuti. Kemudian, namun, lalu apa pembicaraan yang terjadi antara kalian dengan Muhammad? Iya, dia tawarkan Islam ini kepada kami. Semua perkara yang ditawarkan itu berat. Berat sekali kita terima. Padahal mereka sudah menerimanya. Yang ditawarkan, berhala Lata harus dihancurkan. Kemudian riba harus kita tinggalkan. Khamar tak boleh lagi diminum. Zina harus ditinggalkan. Apa kata mereka? Kalau inilah tawaran yang nggak akan kita terima selamanya. Ya, kalau demikian berarti tidak ada pilihan kecuali kita berperang dengan Muhammad SAW. Maka orang-orang sakit mengatakan, siap, kalau harus bertempur, kita bertempur lagi. 2 hari, 3 hari, masih ditakut-takuti terus. Akhirnya mereka kemudian mengatakan, ya sudahlah, kayaknya kita tidak memiliki kesanggupan untuk melawan Muhammad SAW. Semua kabilah Arab sudah terima. Kalau demikian, balik lagi kalian ke Madinah, sampaikan kepada Muhammad, kami terima permintaannya. Barulah utusan ini mengatakan, sebenarnya kami sudah lakukan itu. Maka marah masyarakatnya. Terus kenapa nggak kalian ucapkan di awal? Kami khawatir, ya, kesombongan syaitan itu akan mempengaruhi kalian sehingga kalian menolak Islam. Akhirnya semua masuk Islam. Terkabullah doa siapa? Rasulullah SAW kita sebutkan tadi, Allahumma hdi Thaqifah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang Thaqif. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW mengirim satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Lata. Karena syarat mereka, kalau engkau hendak menghancurkan, hancurkan oleh engkau ya Muhammad atau pasukanmu, kami tidak akan mau menghancurkannya. Maka berangkatlah Khalid, bersama Khalid ada Mughirah bin Syu'bah. Ini orang Thaqif, ya, yang kita sebutkan tadi. Maka tatkala pasukan ini sampai, semua orang Thaqif, laki-laki, wanita, anak-anak berkumpul di sekeliling Lata. Bukan untuk menghalangi pasukan Khalid bin Walid, akan tapi mereka ingin melihat sejauh mana kehebatan pasukan ini, apakah mereka mampu menghancurkan berhala Lata atau tidak. Karena ini keramat. Ya, ini orang yang melakukan hal-hal yang tidak
baik kepada berhala ini kualat ini orang ini, pasti akan dihancurkan oleh Lata gitu. Karena kadang-kadang perasaan seperti ini muncul ya di sebagian kita, ada pohon yang dikeramatkan, kita pun takut di situ. Sehingga kalau lewat, permisi ya gitu. Ya, ada sebagian lewat di tempat-tempat yang katanya angker, kalau dia naik mobil harus klekson. Kenapa mesti klekson? Nggak ada apa-apa kok klekson. Ya takutnya penjaganya melakukan sesuatu, Ustaz katanya. Ini sedikit banyaknya pengaruh daripada keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan yang mengandung unsur kesyirikan. Nabi SAW mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa menimpakan keburukan siapapun kepada kita kecuali atas izin Allah. Maka mereka hendak melihat, dan mereka yakin tidak akan mampu pasukan perang ini untuk menghancurkan berhala Lata. Walaupun mereka sudah masuk Islam, tapi baru masuk Islam ya. Taib. Mughirah bin Syu'bah berkata kepada Khalid dan pasukannya, saya ingin bercanda, saya ingin membuat kalian tertawa dengannya. La'udhikannakum min Thaqif, saya akan membuat kalian tertawa dengan sikap orang-orang Thaqif. Karena memang orang Thaqif dia tahu ya bagaimana kecintaan Thaqif kepada berhala Lata ini. Kemudian dia ambil kapak, kemudian dia mulai hancurkan, karena ada bangunan ya, maka dia hancurkan dengan kapaknya. Tiba-tiba dia pura-pura jatuh. Ini Mughirah bin Syu'bah, dia kapak pertama, kemudian tiba-tiba dia jatuhkan kapaknya, kemudian dia terjatuh, kemudian lari terbirit-birit. Maka semua penduduk Taif berteriak, coba lihat itu Mughirah, diusir oleh Lata, padahal pura-puranya ini. Ya kan? Dia akan dibunuh oleh penjaga Lata. Dia dibunuh oleh Lata. Maka kemudian Mughirah balik lagi sembari berkata, abadallah wa farihu hina ra'ahu sakitan. Bahkan mereka senang ya, tatkala melihat Mughirah itu terjatuh dan lari terbirit-birit, senang sekali mereka. Kemudian orang-orang Taif berkata, silahkan Khalid, pasukanmu, silahkan maju kalau ada yang berani ya gitu. Falyaqtarib wal yajtahid ala hadmiha. Ayo mendekat dan bersungguh-sungguhlah hancurkan berhala kami. Kalau bisa, kata mereka. Fa wallah la tustata'u abada. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan mampu menghancurkan berhala apa? Lata. Maka Mughirah balik lagi. Kemudian dia mengatakan, qabbahakumullah ya ma'thara Thaqif. Semoga Allah menghinakan kalian semua wahai orang-orang Thaqif. Innama hiya luka'u hijaratin wa madar. Apakah kalian tidak tahu? Ini adalah sesuatu yang hina, yang hanya terbuat dari susunan batu dan dicampur dengan lumpur atau semen sekarang. Tidak ada apapun di sini. Ya. Kemudian beliau berkata, faqbalu afiyatallah wa abuduh. Terimalah keselamatan beragama dari Allah, ibadatilah dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambil lagi kapaknya, kemudian dihancurkan pintunya, kemudian naik ke atas, dirobohkan semuanya. Dan orang-orang Thaqif melihatnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu pun mereka belum menerima juga kenyataan yang sudah mereka lihat di mata mereka. Mereka mengatakan, dindingnya semua sudah hancur. Dinding semua sudah hancur. Apa kata mereka? Ini masih ada pondasi. Pondasinya nanti akan bergerak dan akan menenggelamkan semua pasukan mereka gitu. Padahal sudah apa? Sudah rata dengan tanah. Maka Mughirah mengatakan, komandan Khalid, izinkan saya mengorek apanya? Pondasinya, mencabutnya sampai dalam. Maka dia korek, dia cabut, kiranya di dalamnya banyak sekali perhiasan-perhiasan. Ya, ini mungkin persembahan-persembahan mereka, di dalamnya diambil, dikumpulkan, akhirnya hancur. Bukan hanya bangunan atas, tapi sampai pondasinya pun dikorek. Memang tidak ada apapun, artinya tidak ada mudarat apapun, karena ini hanya sekedar permainan apa? Syaitan, permainan syaitan. Jadi kalau antum nggak klekson ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau antum nggak minta izin nggak apa-apa. Ya, kalau masuk rumah orang baru minta izin. Kalau masuk rumah jin minta izin. Ya mana rumah jin? Kita nggak tahu rumah jin mana kan gitu. Baik. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka kembali setelah menghancurkan kabilah berhala Lata,
dan harta-harta itu akhirnya dibagi oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan utusan Ad-Dariyin. Ya. Diwakili oleh beberapa orang, di antara mereka Tamim bin Aus Ad-Dari. Insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang, di mana Tamim Ad-Dari bercerita kepada Nabi tentang pertemuannya dengan Dajjal. Dengan pertemuannya dengan Dajjal. Ini kita akan ingin selesaikan sebenarnya sampai poin ini akan, tapi ini cukup agak panjang ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah dengan Dajjal, dan dia adalah seorang yang dahulunya sebelum masuk Islam beragama Nasrani, dan dia tinggal di Syam atau di daerah Palestina sekarang. Ya, beliau beragama Nasrani, kemudian datang kepada Rasulullah SAW ke kota Madinah, mengikrarkan keislamannya, dan saat itu beliau menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang pertemuannya dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, pertemuannya dengan Al-Masih Ad-Dajjal insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Setelahnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada sedikit waktu, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.